Hai student, good morning, namo buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Masih semangat belajar? Harus semangat! Kali ini Teacher akan mengajar tema 5, subtema 3, dan pembelajaran yang pertama. Pada subtema 3 ini, Ananda akan mempelajari tentang keseimbangan ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Ananda capai pada pembelajaran pertama ini yaitu pertama, siswa mampu menemukan dan mencari arti kosakata baru, menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi, dan menyajikannya dalam bentuk sebuah peta pikiran secara baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan hubungan antar rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Materi pertama yang akan Ananda pelajari yaitu menemukan dan mencari makna kosakata baru serta membuat ringkasan dalam bentuk peta pikiran. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar yang telah Ananda lihat, dapat dijelaskan bahwa gambar pertama menunjukkan hubungan simbiosis komensalisme, gambar kedua menunjukkan hubungan simbiosis parasitisme, dan gambar yang ketiga menunjukkan hubungan simbiosis mutualisme. Hubungan yang terjadi di antara makhluk hidup tersebut menunjukkan bahwa semua makhluk hidup saling kebergantungan untuk mempertahankan hidup. Salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup yaitu makanan. Bentuk kebergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Berikut adalah teks yang membahas tentang peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem. Simaklah bacaan berikut. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat makanan sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi.
Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan, demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu dengan yang lain. Bacaan yang telah Ananda simak merupakan salah satu teks non-fiksi. Setiap kita membaca teks, Ananda akan menemukan kosakata baru di dalamnya. Mencari kosakata baru merupakan salah satu cara untuk menemukan informasi. Kosakata yang baru dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Ananda lakukan dalam menemukan arti kosakata baku di dalam kamus, yaitu pertama, perhatikan huruf pertama dalam kosakata yang akan Ananda cari. Yang kedua, carilah kosakata baru di dalam kamus sesuai dengan urutan abjadnya. Dan yang ketiga, setelah menemukan kosakata yang dicari, pilihlah arti yang sesuai dengan konteks dalam teks bacaan. Selain menemukan kosakata baru dalam teks bacaan, informasi yang diperoleh dari teks dapat juga diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik untuk memudahkan seseorang memahami isi teks. Nah, setelah Ananda mengetahui penjelasan cara mencari kosakata baru dan membuat ringkasan melalui peta pikiran, tugas Ananda adalah pertama, carilah kosakata baru dalam teks yang berjudul Rantai Makanan dan Jaring-jaring Makanan beserta maknanya di dalam kamus. Yang kedua, buatlah peta pikiranmu semenarik mungkin dari bacaan tersebut. Setelah Ananda mampu menemukan kosakata baru dalam kamus beserta membuat peta pikiran, materi berikutnya adalah hubungan antar rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Di rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran, antara lain produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan, dapat diketahui bahwa energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain di dalam rantai makanan. Di dalam sebuah ekosistem, terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan, demikian juga dengan produsen. Nah, kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadinya persaingan antar makhluk hidup baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada di dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah gambar jaring-jaring makanan berikut ini. Dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 11 rantai makanan yang saling berhubungan. 3 diantaranya adalah pertama, rumput sebagai produsen
dimakan oleh tikus sebagai konsumen pertama. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Nah, ular di sini adalah sebagai konsumen yang kedua. Lalu yang terakhir, ular dimakan oleh burung sebagai konsumen ketiga. Rantai makanan yang kedua adalah rumput sebagai produsen dimakan oleh belalang. Nah, belalang merupakan konsumen pertama. Belalang akan dimakan oleh katak. Katak berperan sebagai konsumen dua. Kemudian, katak akan dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen tiga, dan ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen puncak. Dan rantai makanan yang ketiga adalah pohon dimakan oleh ulat. Nah, pohon di sini adalah sebagai produsen, kemudian ulatnya adalah sebagai konsumen satu. Ulat akan dimakan oleh ayam. Ayam berperan sebagai konsumen dua. Dan ayam akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tiga. Setelah Ananda mampu mengetahui hubungan antar rantai makanan dan jaring-jaring makanan, tugas Ananda adalah buatlah jaring-jaring makanan dari gambar berikut ini. Untuk membuat jaring-jaring makanan, perhatikanlah beberapa langkah pengerjaan berikut. Pertama, buatlah diagram jaring-jaring makanan berdasarkan makhluk hidup pada gambar tersebut di kertas double volume. Yang kedua, berilah tanda panah yang sesuai dengan jaring-jaring makanannya. Yang ketiga, tuliskan kembali nama dan peran makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan di bawah gambar tersebut. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan pada kali ini. Teacher berharap Ananda mampu memahami materi yang telah teacher jelaskan dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.